Oke, kita lanjut ke aturan IUPAC untuk penamaan alkana. Nah, aturan yang pertama itu tentukan rantai C terpanjang sebagai rantai utama. Jadi misalkan ada senyawa hidrokarbon nih, rantainya ada CH3, CH, CH2, CH2, CH3, terus ada yang ke bawah CH3. Cara pertamanya itu kita buat dulu rantai terpanjangnya. Nah, apakah dia dari 1, 2, 3 nanti belok ke sini atau lurus? Kalau kita hitung udah pasti ya lebih panjang lurus, karena kalau lurus itu hitungannya sampai 5. Kalau kita belok dari 1, 2 ke 3 hitungannya cuma 3. Maka yang kita tentukan sebagai rantai utama adalah yang lurus, yang ini. Nah, sekarang diberi nomor 1 itu harus yang paling dekat sama cabang. Karena ini kan tadi nggak masuk rantai utama nih, berarti nih statusnya jadi cabang. Nah, karena dia cabang ada di sebelah sini, sebelah kanan, maka penomoran nomor 1 itu harus dekat sama dia. Jadi nomor 1-nya di sini, bukan di sini. Nah, maka namanya adalah 2-metil pentana. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah letaknya si CH3. Jadi 2 ini menandakan letak atau nomor cabangnya ada di nomor berapa. Terus metil ini nama si CH3. CH3 itu namanya metil nih. Ini nama-nama cabangnya ya. CH3 itu namanya metil, CH3, CH2 itu etil, dan seterusnya. Terus pentana itu berasal dari rantai utama. Rantai utamanya itu ada 5 ya, jadi pentana. Kalau kita kembali ke sini, nah ini rantai atom C5 pentana kan, C-nya 5, C5 H12. Kalau dijabarkan sama kayak di sini. Oke. Nah, ini cara yang salah. Kenapa salah? Karena dia ngasih nomor 1-nya di sini. Otomatis letak nomor metilnya akan berubah jadi 4 dong, 4 metil pentana. Dan ini penamaan yang salah, karena si metil atau si cabang itu harus dekat sama nomor 1. Dia harus mendapatkan nomor terkecil. Jadi kalau yang ini kita bandingkan nih, 2 sama 4 lebih kecil 2 kan, berarti 2 yang benar, bukan 4 begitu. Nah, ini tentukan nama untuk cabang dan rantai utama. Oke, sudah ya tadi sekalian saya jelasin 1 dan 2. Setelah kita tentukan rantai utama, tentukan nama cabangnya. Terus, nah ini juga nih udah saya jelasin. Atom-atom C yang berada pada rantai utama akan diberi nomor secara berurutan, dimulai dari ujung baru ke sini. Posisi cabang akan mendapatkan nomor terkecil, betul. Terus pada substituen cabang memiliki sejenis akan dinyatakan dengan awalan di tri, tetra, penta, dan berikutnya. Maksudnya ini dan seterusnya ya, tipe. Oke, maksudnya itu seperti apa? Jadi misalkan ada senyawa begini nih, senyawanya. Nah, ini disebut senyawa yang simetris ya, karena dia 3. Kesini 3, kalau kesini juga 3, sini juga 3, nah ini juga 3. Jadi terserah kita mau menentukan rantai utamanya yang mana, mau lurus, mau yang horizontal atau vertikal, mau yang belok-belok atau lurus aja. Kalau saya maunya sih lurus aja, 1, 2, 3. Terus yang ini jadi cabang, yang ini juga jadi cabang. Nanti cabangnya ada 2 ya, dan cabangnya ini sejenis nih, ini sejenis CH3, CH3. Jadi nanti namanya adalah 2,2. Ingat ya, kalau cabangnya ada 2, terus di nomor yang sama itu tetap ditulis
2 kali 2,2, nggak boleh 2 aja, karena kalau 2 aja itu menandakan cuman ada satu cabang di nomor 2. Tapi kalau kalian tulis 2,2 berarti ada 2 cabang di nomor 2. Dan karena dia sejenis, jadi bisa kita kasih di itu artinya 2. Kalau tri itu 3, tetra 4, penta 5. Karena dia 2 jadinya dimetil. Dan nama rantainya propana. Propana itu untuk rantai 3 ya. Nah, lanjut ke sini. Ini rantai lurusnya 1 2 3 4. Rantai 4 itu adalah butana. Oke, kita udah tahu nama rantainya. Terus nama cabangnya. Ini ada 1 2 3. Ada 3 cabang nih dan sejenis dia, CH3 CH3 CH3. Berarti di nomor 2,2,3 trimetil butana. Nah, penomorannya itu dari sini ya, nomor 1, bukan dari sini. Karena apa? Karena cabang di sebelah kiri itu lebih berat atau lebih banyak dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, seperti yang disebutkan di nomor 3, kalau cabang akan mendapatkan nomor terkecil. Jadi yang mana cabangnya lebih banyak itu yang mendapatkan nomor terkecil, yaitu nomor 2. Tuh. Selanjutnya substituen cabang. Oke, nah ini untuk yang cabangnya mulai kompleks ya, mulai banyak itu cabangnya, lebih dari 1 intinya ya. Ada nih contohnya, ada etil, isopropil, dimetil. Nah, gimana cara nentuinnya? Sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu kita harus tentuin dulu rantai utama. Rantai utamanya kemana? Kalau kita hitung dari sini ya, cara menentukan rantai utama itu kalian hitung dulu yang lurus, yaitu 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sekarang kita belok. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada 2 cara yang jumlahnya 7. Kalau begitu kita ambil yang lurus aja, yang ini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian untuk menentukan cabangnya kita kasih nama dulu nih. Ini cabang CH3 itu metil. Terus yang ini C2H5 itu etil. Ini kalian bisa lihat di sini ya. CH3 CH2 ini kalau digabungin itu jadi C2H5. Jadi namanya etil. Nah, terus yang CH3 ini satu cabang ini. CH3 CH3 itu namanya isopropil. Ada di sini. Nah, ini isopropil. Kan CH3 CH3. Oke. Sekarang kita kasih nomor. Oke, misalkan kita kasih nomor 1 di sini. 1 2 3. Nah, nomor 3 adalah nomor permulaan yang mendapatkan cabang. Kalau di sini 1 2. Nomor 2 adalah nomor awal yang mendapatkan cabang. Kalau begitu lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 2 dong. Jadi nomor satunya adalah dari sini. 1 2 3 4 5 6 7. 7 itu nama rantainya heptana. Nah, sekarang kita kasih nama depannya. Nama depannya itu dari nomor, kenapa di sini nomor 5? Oke, jadi tadi kita ulang apa aja nama cabangnya. Nama cabangnya kan ada metil, etil, isopropil. Nah, cara mengurutkan cabangnya itu adalah berdasarkan alfabet. Jadi siapa yang lebih duluan itu yang ditulis di depan. Antara metil, isopropil sama etil kan duluan nih, jadinya etil dulu. Nah, etil itu tadi yang mana? Yang ini.
Etilnya ada di nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 5 etil. Habis etil itu isopropil. I lebih duluan daripada M. Nah, jadinya 4 isopropil baru 2,2 dimetil heptana. Karena metilnya ada 2 dan sama-sama di nomor 2, jadinya 2,2. Misalkan nih metilnya itu enggak di nomor yang sama, di nomor 2 dan di nomor 3, maka nulisnya 2,3 dimetil heptana begitu. Ini ada contoh soal. Ini kalian baca sendiri, terus nanti ini kalian kerjain ya. Oke, kita lanjut ke alkena. Alkena ini merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh ya, yaitu hidrokarbon yang rantai terbuka dan berikatan rangkap 2. Nah, maksudnya tak jenuh tadi itu yaitu dia ikatannya bukan tunggal lagi tapi rangkap, dan untuk alkena itu rangkapnya ada 2, rangkap 2. Ini jumlah deret homolognya ya. Deret homolog alkana itu dimulai dari atom C berjumlah 2. Jadi 1 nggak ada ya, 1 itu khusus untuk alkana aja. Jadi selain alkana itu akan dimulai dari nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Rumus umumnya coba kita naik lagi, tadi ada kan di atas rumus umum. Oke. Nah, ini alkena. Rumus umumnya CnH2n. Ya, CnH2n. Nah, kemudian kita naik lagi. Oke. Nih, Cn, masih ingat tadi CnH2n. Nah, CnH2n. N-nya kita ganti, berarti C2H2n berarti 2 kali 2, maka kemudian 4. Jadi C2H4 itu namanya etena. Lanjut, CH3H2n berarti H2-nya dikali 3, jumlahnya 6, jadinya propena. Dan seterusnya. Nah, oke. Jadi untuk deret alkena itu sebenarnya namanya sama aja kayak alkana ya, kecuali metana, karena nggak ada metana di alkena. Jadi semuanya dimulai dari etana. Tapi di alkena berubah menjadi etena, ujungnya berubah jadi ena. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Nah, ini sifat alkenanya. Terus aturan penamaan. Aturan penamaan, rantai utama yang akan dipilih merupakan rantai terpanjang. Kayak sama ya, kayak alkana tadi, dan memiliki kandungan ikatan rangkap. Nah, ini yang agak membedakan. Jadi rantai utama itu harus mengandung rangkap. Tetapi pada rantai utama akan diturunkan dengan nama alkana dari jumlah C, itu mengganti akhiran ana menjadi ena. Nah, ini contohnya. Contohnya ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lebih panjang dia 6 atau 5. Lebih panjang 6 kan? Cuman kalau kita ngambil rantai utamanya ini yang lurus, yang jumlahnya 6, rangkapnya nggak masuk di rantai. Sedangkan syaratnya tadi kan rantai harus mengandung ikatan rangkap. Jadi yang kita ambil sebagai rantai itu adalah dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini jadi cabang. Begitu caranya ya. Dan 5 itu namanya pentena. Terus ini namanya etil, cabang etil. Dan rangkap itu harus dikasih nomor juga ya. Jadi rangkapnya ada di nomor 1, C pertama, jadinya 1 pentena, maka namanya 2 etil 1 pentena.
karena etilnya ada di nomor 2, sedangkan ini cara yang salah.